الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar pada hari ini, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setiap insan yang hidup di dunia ini, Allah tak melihat pangkat dan jabatannya, Allah juga tak melihat bentuk rupanya, Allah hanya melihat hatinya, sejauh mana ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis direct dikembalikan oleh Allah kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau memang tidak melakukan semua tindakan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, maka waspada dan ingatlah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan yang dikhawatirkan akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Kembali kepada Allah dalam keadaan tidak terbaik, kembali kepada Allah dalam keadaan buruk. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah kembalikan kita kepadanya dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Yang pertama, golongan orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Allah tak melihat seberapa banyak sedekah yang kita keluarkan. Allah juga tidak melihat sejauh apa kebaikan yang kita kerjakan. Namun yang pertama dihisab dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik dan sebagus apa salat yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita senantiasa menjaga salat kita, kualitas salat kita, agar nantinya kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam salat ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, menunda-nunda waktu salat hingga berakhirlah waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada yang berpendapat ia mengerjakan salat tapi pokok dan pikirannya tidak mengingat salat yang dikerjakan, melainkan mengingat hal-hal dunia yang harus ia kejarkan, yang harus dikerjakan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaiknya kita kerjakan salat di awal waktu dengan tidak menunda-nunda. Yang kedua, senantiasa fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, kita memang tak mampu melihat Allah secara nyata dengan kasat mata, tapi Allah mampu melihat kita dan diyakinkan dengan hati bahwasanya kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan di mana mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pencandu minuman keras disebut juga dengan pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya, namun ia juga membahayakan orang lain. Puncak kejahatan daripada kesejahatan adalah mabuk, menghilangkan akal pikiran normal kita. Dengan keadaan mabuk, semua yang tidak ingin kita kerjakan akan kita kerjakan, namun tanpa kita sadari bahwasanya kita telah dijerumuskan ke dalam keadaan yang paling sesat. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga di mana ini nantinya akan menjerumus dan menjerat kita kepada kematian dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumnya haram, termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya.
illa tusyrik billah wa uququl walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu dosa besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang berikutnya waqtul nafs, membunuh seseorang yang diberikan kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda atau hal yang menjerumuskan kita kepada keadaan su'ul khatimah. Jikalau memang ini terjadi kepada diri kita, mari bersama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah tak pernah melihat sejahat apapun kita di dunia ini di awalnya, tapi di akhirlah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik di akhir kita, maka baiklah semua pekerjaan kita dan akan ditempatkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu berdosa, wa khairu khata'in tawwabun, setiap orang yang berdosa itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah singkat pada siang hari ini memberi manfaat untuk khatib pribadi dan umumnya bagi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafil ibarik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sahabati Rasulillah ajma'in.